efektivitas PPKM yang sudah diterapkan ini ternyata masih belum sesuai dengan diharapkan. Artinya efektivitasnya untuk mampu menurunkan laju penurunan COVID-19 ini masih tidak sesuai harapan. Nah, untuk itu memang harapan kami adalah apa yang menjadi harapan tersebut menjadi suatu bahan evaluasi kepada pemerintah. Baik itu terutama pemerintah daerah, bagaimana agar betul-betul dapat melakukan sosialisasi, kemudian pengawasan, kemudian adalah sanksi yang tegas kepada seluruh masyarakat yang memang nyata-nyata melanggar protokol kesehatan. Karena kami dari pelaku usaha terus terang saja apapun yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini memang untuk mempercepat kita keluar dari krisis ini, dari pandemi ini, kami akan sepakat walaupun hati kecil kami pahit ya, dalam arti kata dengan pembatasan-pembatasan ini akan mengurangi berbagai operasional daripada dunia usaha. Tapi kalau memang ini jalan satu-satunya kami mendukung, tapi kami harus diberikan suatu garansi bahwasanya efektivitas daripada pemberlakuan PSBB atau PPKM ini betul-betul menjadi kenyataan. Sehingga apa? Sehingga harapan kami bahwa pemerintah nantinya akan membuat kebijakan yang lebih longgar lagi kalau mampu betul-betul kebijakan ini menurunkan laju penurunan dari COVID-19. Begitu Mbak Monika. Baik. Dan kita ketahui juga Pak Sarman bahwa memang kasus positif COVID-19 baik di ibu kota dan juga secara nasional di negara kita ini kan masih belum melandai begitu ya kalau kita lihat dari positivity rate-nya sendiri. Nah, bagaimana pendapat Anda jika PPKM atau PSBB ketat kembali diperpanjang nantinya di masa depan? Lantas bagaimana nasib dari para pengusaha dan juga dunia usaha saat ini? Ya tentu memang ya bahwa seperti di Jakarta misalnya ketika pemerintah DKI Jakarta memberlakukan PSBB, ya kemudian juga pemerintah pusat memberlakukan PPKM yang diperluas sampai Jawa Bali. Nah tentu memang ini akan sangat-sangat memukul daripada pelaku usaha. Terutama misalnya kalau di Jakarta. Di Jakarta itu boleh dikatakan sebagai kota jasa. Sebagai kota jasa modal utamanya adalah pergerakan manusia. Semakin banyak manusia bergerak di DKI Jakarta, maka di sana terjadi berpotensi terjadi transaksi ekonomi. Tapi ketika pergerakan manusia itu sangat dibatasi, maka ekonomi Jakarta itu akan sangat-sangat stagnan. Nah, ini juga menjadi sangat harapan kami ke depan. Jadi artinya bahwa kalau misalnya pemerintah membuat suatu kebijakan, itu harus betul-betul dibuat indikatornya. Kemudian juga bagaimana penerapannya di lapangan. Karena kami lihat sebenarnya akhir-akhir ini banyak perangkat-perangkat pemerintah yang tingkat bawah itu tidak berjalan secara efektif. Ya, contoh misalnya kalau di awal-awal pandemi kita lihat bahwa ada satgas di tingkat RT, di tingkat RW, sampai kelurahan, kecamatan. Nah akhir-akhir ini kita lihat itu sudah sangat-sangat lengah, tidak ada lagi. Sehingga apa yang terjadi? Pengawasan di tingkat bawah itu tidak efektif. Nah, ini menurut hemat kami yang perlu dievaluasi kembali. Jadi sampai misalnya pada titik tertentu bahwa kita sudah mampu mengendalikan COVID ini, seluruh perangkat pemerintah di tingkat bawah sampai satgas di tingkat RT pun itu harus jalan. Sehingga apa? Kita dimonitoring. Nah kalau saat ini misalnya ya terlalu kendor sekali. Sehingga apa yang terjadi? Efektivitas daripada PPKM atau PSBB yang diberlakukan itu tidak sesuai dengan harapan kami. Nah kalau ini misalnya diberlakukan kembali, ya lagi-lagi bagaimana nasib pengusaha. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.